Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaq Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak, Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, peserta Madrasah Mu'alaf Suciati Saliman yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mic-nya suara terdengar nggak sampai belakang? Terdengar jelas ya? Pertama-tama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat curahan rahmat Allah kita bisa berkumpul kembali melanjutkan program Madrasah Mu'alaf Suciati Saliman, dan juga salat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya hormati seluruh tim dari Madrasah Mu'alaf Suciati Saliman yang terus mensupport terjadinya program ini. Saya ucapkan terima kasih. Di sini ada Ustadz Ipung, ada Dr. Firmansyah juga mensupport kita selalu. Alhamdulillah, terima kasih. Langsung saja kita ke teks Kitab Aqidah Thahawiyah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syalillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Sebelum melanjutkan ngaji akidah, saya ingin mereview perjumpaan kemarin. Mungkin bisa kita bersama-sama mengingat kembali apa yang disampaikan minggu lalu. Kemarin kita sudah membahas tentang akidah Islam. Apa definisi akidah kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Ya, betul. Akidah dari kata aqoda berarti mengikat dengan sangat kuat kepada sesuatu. Sesuatunya yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah. Lalu juga terminologi lain selain akidah, apalagi istilah lain selain akidah? Tauhid. Ada lagi apa? Iman. Kalau tauhid artinya apa? Menauhidkan Allah itu esa. Atau dalam terminologi Imam Junaid Al-Baghdadi, apa kemarin? Beliau memberikan definisi tentang tauhid. Pemisahan Allah dengan makhluknya. Ya, betul. Memisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Bahasa Arabnya fariqul qadim minal hadis. Memisahkan atau membedakan Allah Subhanahu wa taala dari yang baru, yaitu makhluk. Allah itu qadim, makhluk itu hadis, baru, datang baru diciptakan. Tadinya tidak ada lalu menjadi ada, itu makhluk. Lalu juga kita berbicara kemarin tentang dalil. Dalil ada dua secara garis besar teorinya. Yang pertama adalah qat'i, yang kedua adalah ghair qat'i.
Apa itu qat'i? Dalil qat'i apa artinya? Saya nggak dengar suaranya. Saya tahu Bapak Ibu semuanya paham, masih ingat, cuman malu-malu saya yakin sebetulnya. Qat'i itu apa? Pasti benar. Bahasa kerennya definitif, pasti, tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah, pasti benar. Apa saja yang qat'i itu? Al-Quran dan hadis atau sunnah mutawatir. Apakah semua sunnah itu atau semua hadis itu qat'i? Belum tentu. Yang qat'i adalah yang mutawatir. Al-Quran itu pasti qat'i, karena Al-Quran pasti mutawatir. Kemarin juga sudah kita bahas bagaimana proses pembukuan Al-Quran, bagaimana proses turunnya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW lafdon wa ma'nan. Teksnya sama persis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga isinya, kontennya sama persis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini Al-Quran itu sama, tidak ditambah satu huruf pun, satu ayat pun, satu surat pun, bahkan satu harokat pun dikurangi atau tambah, tidak. Dari zaman Nabi sama persis dengan Al-Quran hari ini. Ini kenapa yang disebut qat'i, definitif, tidak mungkin keliru di dalam Al-Quran, dan sangat terjaga. Allah sendiri yang menjaminnya. Kemarin juga sudah kita bahas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi perlu kita ingat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan diksi atau kata nahnu, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama yang lain. Allah tidak sendirian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama yang lain, itu akan menjaga Al-Quran sampai hari ini. Ketika kita ada orang yang salah membaca Al-Quran atau yang sengaja ingin memasukkan Al-Quran, pasti diketahui, karena yang menjaganya tidak hanya Allah, tetapi juga kita semua umat Islam itu menjaga kemurnian Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang selalu dicantumkan teks aslinya, bahasa Arabnya, dan juga terjemahannya. Selalu seperti itu. Ini untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Berbeda dengan kitab suci yang lain. Al-Quran dijaga betul-betul, sanadnya benar-benar dijaga, jalur rantai, mata rantainya itu benar-benar dijaga, dan diajarkan secara verbatim, secara huruf per huruf. Sampai hari ini kalau kita dengar masuk ke madrasah, bagaimana seorang ustadz mengajari santrinya. Kalau di sini ada namanya Madinta, Madrasah Diniyah Takmiliyah Masjid Sujati Saliman. Dan di Madinta ini bagaimana guru itu mendikte atau mengajari santrinya huruf per huruf. Ini A, ini Ba, ini Ta, ini Sa, dan seterusnya. Dan itu diajarkan harus ada talaki namanya, pertemuan. Dan ketika muridnya salah, langsung diingatkan oleh gurunya, oh itu bukan ba, itu, tapi ta, misalnya seperti itu. Dan itu secara langsung, dan juga betul-betul, dan proses transmisi ilmu seperti ini sudah terjadi selama ribuan tahun. Dari saya belajar membaca Al-Quran dari guru saya dapat dari gurunya lagi, gurunya diajari oleh gurunya lagi, terus menerus sampai nantinya diajari oleh Rasulullah SAW. Nah, proses yang sangat ketat ini, yang sangat hati-hati ini membuktikan dan juga menjaga kemurnian Al-Quran sampai hari ini. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Bukankah Allah itu Tuhan semesta alam, tidak membutuhkan, berbeda dengan makhluk? Tuhan itu kalamnya tidak berbunyi,
Kalam itu kan sifat Allah ya. Sifat Allah itu kemarin sudah kita bahas, ada 5 standarnya. Dan juga saya tanya lagi, 5 standar sifat Tuhan itu kemarin apa saja? Ya. Ya, betul. Terus apa lagi? Yang pertama kekal, tidak ada awal, abadi tanpa ada akhir, lalu tidak diciptakan, lalu tidak berubah, lalu apa? Ya, berbeda dengan makhluk ya, tidak bisa tidak sama dengan apapun. Itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an seperti itu. Kok misalnya ada kritikan dari orientalis yang mengatakan, kenapa menggunakan bahasa Arab? Bukankah bahasa Arab itu bahasa manusia? Tuhan itu kan tadi tidak sama dengan makhluk, tidak menyerupai makhluk, tidak diciptakan. Kenapa Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qur'anan Arabiyyan. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Tujuannya apa menggunakan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun, kata Al-Qur'an. Agar kalian berpikir, agar kalian mengetahui, agar kalian memahami konten dan juga makna daripada Al-Qur'an. Saya ambil analogi, ketika ada yang punya burung di sini, memelihara burung? Tidak ada. Yang memiliki ayam? Seandainya kita punya ayam, yang memelihara ayam, ketika kita mau memberi makan ayam, mau ngempani ayam, kira-kira itu kucing, ada yang punya kucing? Ya ada yang punya kucing. Ketika kita mau memberi makan kucing, itu kira-kira pakai bahasa manusia atau bahasa kucing? Pakai bahasa kucing. Tapi kan manusia lebih unggul daripada kucing. Kenapa menggunakan bahasa kucing? Karena bahasa yang dipahami oleh si kucing itu adalah bahasa kucing. Pus atau apa bahasanya? Ker kalau ayam itu ker gitu ya. Tapi itu yang paling dipahami oleh kucing. Kita tidak pakai bahasa Inggris ketika ngomong kepada kucing. Let's dinner misalnya. Kucingnya diam aja, nggak paham maksudnya apa ini Tuhan saya. Nah itu juga. Tapi kan manusia berbeda dengan kucing. Manusia lebih mulia daripada kucing. Manusia beda dunia dengan kucing. Tetapi si manusia, si pemilik kucing ingin bahasanya dipahami, ingin bahasanya dimengerti. Maka begitu juga Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, bahasa manusia agar kalamnya dipahami. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak tersusun dari kata, tidak tersusun dari huruf, tidak tersusun dari alfabet, itu ingin dipahami oleh manusia. Maka menggunakanlah bahasa manusia, dan bahasa yang dipilih adalah bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab tidak bahasa yang lain? Karena ini hampir semua linguis, ahli bahasa meyakini bahwa bahasa Arab bahasa yang paling solid, bahasa yang paling kokoh, bahasa yang paling mudah dipahami, mudah dimengerti, tidak mungkin ada kekeliruan di dalamnya. Kenapa tidak bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu bahasa muda. Dalam teori bahasa itu, Indonesia itu bahasa muda ya. Dibanding bahasa Jawa saja, bahasa Indonesia, bahasa Jawa jauh lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Buktinya apa? Bahasa Jawa lebih kaya. Banyak sekali kata dalam bahasa Jawa yang tidak bisa diterjemahkan secara sempurna dalam bahasa Indonesia. Ada nggak bahasa Jawa yang susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Ya itu, maksudnya itu kita paham, tapi susah untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia hampir semua bahasanya ada padanannya di dalam bahasa Jawa. Jadi bahasa Arab itu kosakatanya kurang lebih ada 25 juta. 25 juta vocabularies, 25 juta mufrodat bahasanya, arti dalam bahasa Arab. Bahasa kitanya kosakata. Dan bahasa Arab itu sangat clear. Dia itu membedakan kata yang singular itu yang tunggal, yang singular itu bahasa Arabnya mufrad. Bahasa Indonesianya singular atau kata tunggal. Lalu bahasa Arab itu membedakan antara kata tunggal dengan kata musannanya, kata dual. Ada musanna dalam bahasa Arab. Lalu yang ketiga ada namanya jama.
ada kata pluralnya. Jadi dia satu kata itu bisa dibedakan menjadi 3. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Ada singular, ada dual, ada plural. Ada tunggal, ada dua, ada kata plural atau jama'. Dan juga bahasa Arab itu ada yang namanya mu'annas, ada muzakkar. Satu kata, ada mu'annas, ada muzakkar. Mu'annas itu apa? Mu'annas itu feminin, kata feminin, dan juga ada kata maskulin. Ketika kita ingin mengatakan orang duduklah, dia awalnya diri terus suruh duduk, kita menggunakan dalam bahasa Arab itu cukup menggunakan kata uqud, duduklah. Lalu dia membedakan antara uqud dengan ijlis. Ijlis juga artinya duduklah kalau dalam bahasa. Tapi kalau ijlis itu dari tiduran menjadi duduk. Itu beda katanya. Dalam bahasa Indonesia kan duduklah, mau tadinya tiduran pakai duduklah, mau tadinya sambil diri, tadinya diri terus disuruh duduk tetap duduklah. Dari miring, dari layah-layah juga tetap duduklah. Al-Quran membedakan, bahasa Arab membedakan itu semua. Makanya bahasanya sangat solid, sangat jelas. Tidak mungkin ada salah paham di dalam memahami itu. Al-Quran membedakan antara kholaqo, membedakan antara kholaqo dengan ja'ala, membedakan dengan fatoro. Kalau diterjemahkan dalam bahasa ini mirip artinya, tapi sebenarnya 3 kata yang punya penekanan yang berbeda dan juga memiliki cita rasa yang berbeda. Itu kenapa dipilih bahasa Arab. Dan dia ini diyakini oleh para ahli Al-Quran bahwa bahasa Arab lah yang paling mungkin digunakan sebagai bahasa Al-Quran. Itu tadi adalah tadi membahas mutawatir ya, mutawatir dan dalam jalur jumlah periwayat di dalam Al-Quran kemarin ada namanya mutawatir, banyak yang menarasikannya. Jadi tadinya saya mau menjelaskan pakai papan tulis, ternyata belum, biar lebih clear semuanya. Mungkin ada yang membayang-bayangkan mutawatir itu apa? Mutawatir adalah yang menarasikan, yang menceritakan, yang membacakan itu banyak orang. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah, pembawa kenabian, pembawa Al-Quran, dan beliau membacakan Al-Quran ini di hadapan banyak sahabat. Nah, ini banyak sahabat ini berarti dia mutawat. Nanti dari sahabat ke generasi setelah sahabat itu namanya generasi tabi'in. Itu banyak orang lagi. Di tabi'in itu banyak orang yang mendengar daripada Al-Quran, mendengar dari para sahabat tentang Al-Quran ini. Ini banyak orang. Jadi satu level, yaitu sahabat itu satu level. Banyak orang, ada puluhan, mungkin ratusan. Lalu generasi setelah sahabat ada yang namanya tabi'in. Ini juga ratusan orang, bahkan ribuan, puluhan ribu. Nanti generasi atau level setelah tabi'in namanya tabi'in. Ini juga banyak yang mendengar tentang Al-Quran ini. Mungkin bisa puluhan ribu, ratusan ribu, atau jutaan orang sudah. Dan ini makanya prosesnya disebut, jalur transmisi disebut mutawatir. Ada mutawatir banyak yang menarasikannya, dan banyaknya orang ini yang menjaga kemurniannya. Tidak mungkin banyak orang ini bersepakat untuk berdusta, untuk bohong, tidak mungkin. Kalaupun salah diingatkan oleh yang lainnya. Jadi saling menjaga, saling menguatkan, dan itu kenapa Al-Quran qat'i, karena dijaga orang banyak, Allah yang menjaganya, lalu juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in juga menjaganya. Nah, selain dari mutawatir ada yang namanya ahad. Apa ahad itu kemarin? Ya.
Apa? Saya kurang dengar. Iya, betul. Lawannya mutawatir yang menasihatkan hanya satu orang saja. Misalnya hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu didengar hanya oleh satu orang sahabat, lalu didengar lagi hanya oleh satu orang tabi'in. Maka hadis ini menjadi ahad, hanya satu. Tapi nanti ahad ini bisa jadi menjadi sahih. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim paling banyak ini jenis hadis seperti ini, jenis hadis ahad. Dan dalam akidah kita menggunakan dalil qat'i, hanya dalil Al-Quran dan hadis mutawatir. Jadi karena kita kan ingin mengikat kepercayaan kita, keimanan kita kepada sesuatu yang sangat kokoh, sesuatu yang sangat kuat, maka dalilnya pun yang amat sangat kuat, yang qat'i, yang definitif, tidak mungkin bisa disangkal lagi, tidak mungkin ada kekeliruan di dalamnya. Itu, ini menjadi penting. Dan kenapa sih kita harus mempelajari akidah? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mengetahui, tidak hanya mendengar, tidak hanya ikut-ikutan orang. Tidak, akidah ini harus benar-benar kita mengetahui. Karena ini urusan hati, urusan iman. Kalau sholat kita tidak benar-benar mengetahui, itu bisa ngikutin orang, iya enggak? Saya lupa habis ruku itu harusnya sujud apa diri ya? Habis ruku itu apakah langsung tahiyat akhir atau ruku? Itu gampang. Kalaupun kita tidak tahu, tidak pernah belajar, kita ikut jamaah aja di masjid, ngikutin samping kiri kanan kita, selesai sudah. Kita tinggal ngikutin aja, dan orang tidak ada yang tahu. Tetapi akidah, kita mau ngikutin siapa? Itu urusan hati. Anda percaya siapapun, itu urusan hati kita. Kita tidak tahu, orang tetangga kita, samping kiri kanan kita tidak tahu urusan hati kita. Makanya kenapa saya kemarin bilang kajian kita, ngaji kita ini harus platformnya terbuka. Tidak ada keraguan lagi setelah kelas ini selesai. Kalau ada pertanyaan yang mengganjal di hati, tanyakan dalam poin ini. Kenapa? Karena urusan hati, gimana kita menjelaskannya? Susah ketika kita tidak tahu persis apa yang kita imani, apa yang kita percaya, kita bisa kehilangan poin. Bahkan seorang imam besar dalam sejarah peradaban Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali namanya, beliau diberi julukan Hujjatul Islam. Beliau wafat sekitar tahun 1111 Masehi, abad ke-6 Hijriah, kurang lebih 505 Hijriah beliau itu. Beliau mengatakan, la tasihul ibadah hatta ma'rifatil ma'bud. Tidak sah beribadah sampai kalian mengetahui yang kalian sembah. Mengetahui dengan sesungguhnya siapa yang kita sembah. Jadi fikih itu, ilmu fikih itu mempelajari bagaimana kita ibadah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita puasa, bagaimana caranya pergi haji, bagaimana wudu dan seterusnya. Tetapi akidah atau tauhid itu ilmu untuk ma'rifatul ma'bud, mengetahui yang disembah. Ibadah untuk mengetahui bagaimana caranya beribadah, tetapi akidah untuk mengetahui siapa yang kita sembah. Jadi ilmu fondasi ini, ilmu dasar. Ini ilmu kokoh, akidah kokoh. Kita ngebangun apa saja kuat, bisa. Tapi akidah kita tidak kukuh, mau ngebangun apa saja akan runtuh pada akhirnya. Kita ngebangun, ibaratkan membangun masjid seperti ini, pondasinya tidak kukuh,
Mau dikasih marmer, bingung nantinya goyang. Mau dikasih menara tinggi, repot nantinya, takut roboh, seperti itu. Tapi ketika pondasi kita kukuh, kuat, dihiasi apa saja, nanti ditambah interior namanya ilmu fikih, dipercantik dengan baca ilmu namanya tilawah Al-Quran, lalu dihiasi dengan ornamen namanya akhlak. Ini sempurna sudah. Tapi kalau pondasi kita tidak kukuh, ini repot. Dan juga kita hari ini mempelajari itu semua, dan juga ini dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sebelum mengajari ta'allaq dalam hadis Jundub bin Junadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mengajari iman sebelum mengajarkan Al-Quran. Jadi kepada para mu'alaf saat itu di zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah senang untuk mengajari iman dulu, baru mempelajari Al-Quran. Jadi sistematika yang biasa menurut Jundub bin Junadah yang beliau saksikan di zaman Nabi, yang adalah salah satu sahabat Nabi, beliau menyaksikan bagaimana para umat Islam baru yang berduyun-duyun menjadi mu'alaf diajari iman oleh Nabi. Setelah imannya kukuh, dia meninggalkan kesembahan mereka sebelumnya, baru mereka diajari Al-Quran. Dan insya Allah kita nanti mempelajari Al-Quran setelah mempelajari iman, mempelajari akidah, mempelajari tauhid. Insya Allah nanti Bapak Ibu semuanya kita akan mengaji fikih dan juga tauhid dan juga Al-Quran insya Allah. Hayyun la yamutu qayyumun la yanamu. Kemarin sudah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha hidup. Allah itu tidak mungkin mati. Dan juga qayyumun la yanamu. Allah itu mengabadi. Allah itu kekal abadi, tidak pernah tidur. Yang tidur itu manusia. Khaliqun bila hajatin, razikun bila mu'natin. Allah itu mencipta tanpa membutuhkan apapun. Allah menciptakan kita tanpa membutuhkan kita. Allah menciptakan malaikat tanpa membutuhkan malaikat. Allah menciptakan bumi, menciptakan galaksi, menciptakan Venus, Merkurius, galaksi Bima Sakti, galaksi Milky Way. Seluruhnya itu Allah tidak membutuhkan itu semua. Seluruhnya yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita adalah makhluk yang diciptakan. Kita itu bukan generation spontanea ya, kalau tidak salah istilahnya, atau creation ex nihilo. Ada klaim bahwa segalanya itu tercipta begitu saja tanpa ada pencipta. Islam tidak mempercayai klaim seperti itu. Kita mempercayai bahwa ada sumber suamandiri segala wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya adanya sesuatu pasti ada sang pencipta. Adanya buku pasti ada yang menulisnya. Adanya manusia ada yang menciptakannya. Adanya bumi dan alam semesta ada yang menciptakannya. Kan ada yang meyakini bahwa seluruhnya terjadi ya mekanis saja, seluruhnya ada dari ketiadaan. Itu kita tidak setuju dengan klaim itu. Kita setuju, percaya bahwa adanya sesuatu, alam semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Razikun bila mu'natin. Allah itu memberi rezeki tanpa kesulitan sedikit pun. Nah ini atmosfer tauhid. Ini tauhid itu ya menyadarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang membawa entitas dari status ketiadaan, kenihilan menjadi ada, seperti eksis seperti saat ini, menjadi wujud. Dan juga berbeda dari teori evolusi misalnya yang meyakini bahwa ya seperti itu. Dan juga kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawa molekul oksigen
H2O dari ketiadaan menjadi ada, menjadi eksis. Oksigen ini awal tidak ada lalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada, dan seluruhnya yang tadinya tidak ada pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara intelektual juga kita sulit meyakini sesuatu tadinya tidak ada begitu saja. Secara intelektual itu kita meyakini bahwa dunia ini ada, pasti ada yang mencipta. Jadi tadi Allah adalah sebagai kausa prima, sebagai sebab pertama segala yang wujud, segala yang ada. Jadi memberi rezekinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bila mu'natin, tanpa ada kesulitan sedikit pun. Jadi mu'nah bermakna kulfah. Jadi kulfah itu beban artinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kita tidak ada kesulitan, tidak ada beban sedikit pun, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kita rezeki apapun, bicara apapun, ya seluruhnya. Memberikan surga saja yang tak terhingga kenikmatannya bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah, apalagi hanya kenikmatan dunia. Memberi kita rezeki uang itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Memberikan rezeki kita kebahagiaan hati itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kita generasi putra-putri itu juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pekerjaan yang layak itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah memintanya. Kita minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman dalam suratul Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun. Allah menjadikannya itu sangat mudah. Ketika Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka pasti terjadi. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumitun bila makhofatin, ba'ithun bila masyaqqatin. Allah mematikan kita itu tanpa ada rasa takut sedikit pun, dan juga membangkitkan kita tidak ada rasa masyaqqah, rasa sulit sedikit pun. Allah kalau ingin mematikan hambanya itu tidak ada rasa takut. Hambanya yang paling terkenal durhaka seperti Fir'aun, Allah matikan dengan cara yang hina. Allah hancurkan kerajaannya. Itu tidak ada rasa takut sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Sampai sini ada yang tanyakan, apakah semuanya clear yang saya sampaikan? Bila ada yang masih, oh ya silakan. Itu ada dari suatu ketiadaan. Itu kalau merasakan zatnya Allah apa sih? Saya kurang terdengar, maaf. Zatnya Allah. Iya. Itu apa, gimana? Seperti apa? Seperti apa? Ya, terima kasih. Apa dan bagaimana ya zatnya Allah itu? Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Seperti yang kita bahas di awal muqaddimah kemarin, Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Esa, Sang Maha Tunggal, dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami, Allah itu Sang Pencipta, Allah itu berbeda dengan makhluk. Dan ketika kita mengimajinasikan Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran kita, itu pasti tidak akan pernah sampai. Karena kemarin adalah tablughuhul auham. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terjangkau oleh pemahaman kita. Allah tidak akan pernah terjangkau oleh
intelektual kita. Seluruh yang sampai kepada intelektual, pemahaman, jangkauan makhluk itu adalah makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan terjangkau oleh makhluk. Jadi tugas kita adalah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah mengatakan bahwa Allah itu dekat. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika seorang hamba menanyakan tentang aku, jawab, maka yakinilah bahwa Allah itu dekat. Dekatnya seperti apa? Yang jelas Allah itu dalam teks yang lain dikatakan bahwa Allah itu dekat seperti di kerongkongan kita. Apakah ini bermakna metafor atau kiasan atau hakiki Allah berada di kerongkongan? Ini adalah bermakna metafor, bermakna kiasan. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak membutuhkan makhluk. Allah eksis tidak membutuhkan makhluk. Allah eksis tidak membutuhkan tempat. Tempat ini makhluk atau bukan? Makhluk. Allah tidak membutuhkan makhluk. Allah tidak membutuhkan bumi. Bumi ini makhluk atau bukan? Makhluk. Allah berarti tidak membutuhkan bumi. Allah tidak membutuhkan arash. Allah tidak membutuhkan langit untuk eksis. Seluruhnya adalah makhluk Allah, dan Allah tidak berada di dalam ruang. Allah juga tidak berada dalam waktu. Ruang ini adalah makhluk. Ruang ini diciptakan oleh Allah, dan waktu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk memahaminya, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita. Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita, Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah. Tapi jangan dibayangkan menggunakan imajinasi pikiran kita. Jangan bayangkan Allah itu seperti manusia yang berjanggut, putih, berbadan tampan, berkulit putih, lalu berjubah, berbadan kekar. Tidak, Allah tidak seperti itu. Itu adalah imajinasi kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dilarang dalam Al-Quran itu untuk menyembah berhala. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyembah berhala. Baik berhala fisik dalam bentuk patung, dalam bentuk kayu, dalam bentuk apapun, atau berhala lain dalam bentuk imajinasi dalam pikiran kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh diimajinasikan. Makanya ada kata-kata yang indah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita berpikir-pikirlah, bertafakkurlah, berkontemplasilah tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berkontemplasi, bertafakur tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tidak akan pernah terjangkau sampai kapanpun. Lalu bagaimana dengan makna tadi? Allah itu dekat. Allah yang mengatakan sendiri Allah itu dekat tanpa bagaimana. Yang jelas Allah mengatakan Allah itu dekat dengan kita, dan dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat dari apapun. Allah tidak dimanapun. Karena dimana itu pertanyaan yang membutuhkan jawaban tempat. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban mekanik. Pertanyaan yang membutuhkan Allah membutuhkan sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan ruang, Allah tidak membutuhkan waktu. Allah pencipta ruang, Allah pencipta waktu, Allah pencipta seluruh dimensi. Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang. Depan ini adalah dalam ruang. Ruang itu berarti tempat. Allah tidak membutuhkan ruang, Allah tidak membutuhkan apapun untuk eksis, untuk mewujud, untuk ada. Jadi tadi memahami zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita beribadah yang dianjurkan oleh Allah, dalam ada hadis yang masyhur namanya hadis Jibril. Jadi satu ketika malaikat Jibril pernah datang
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, berpakaian putih, bersih, rambutnya hitam. Nabi sedang ngaji seperti ini, tiba-tiba ada malaikat Jibril datang. Ada orang, maaf, saat itu belum diketahui siapa itu. Lalu datang, masuk, tiba-tiba duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lututnya Nabi nempel dengan lututnya malaikat dengan seseorang tersebut. Dan orang tersebut lalu mengetes Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil Islam, ditanya, ceritakan padaku tentang Islam dan seterusnya. Saya singkat hadisnya. Lalu yang terakhir adalah ceritakan kepadaku tentang ihsan, kata si penanya itu, si orang tadi. Lalu dijawab oleh Nabi, al ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan itu anta budallah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, ketika kalian tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah mampu. Ketika kita di dunia ini tidak akan pernah mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat engkau. Jadi beribadah kita tidak mengupayakan kita melihat Allah, karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah melihat Allah di dunia ini. Tetapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita semuanya. Apapun yang kita lakukan, Allah melihatnya. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dilakukan di terang-terangan, atau sembunyi-sembunyi, atau di tempat gelap gulita, atau di bawah samudra sekalipun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui itu semua. Tidak ada yang samar bagi Allah. Dan itu mungkin menjadi pegangan kita, bahwa beribadah kita dianjurkan untuk merasa terus-menerus diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi keyakinan kita Allah itu dekat dengan kita, Allah selalu mengawasi kita untuk menjadi manusia yang ihsan. Orang tadi ditanya oleh Sayyidina Umar, ketika orang tadi yang datang tiba-tiba duduk di depan Rasul, siapa yang tadi, manis sa'il, siapa yang bertanya tadi ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah Jibril. Jibril datang untuk atakum yu'allimakum dinukum. Dia datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Jadi Nabi pernah satu ketika didikte langsung oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Ini hadis yang ini hadis sahih, di rawinya adalah Abu Hafsah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini disebut hadis Jibril disebutnya. Hadis Jibril, karena yang datang langsung adalah malaikat Jibril untuk mengajari kita tentang agama ini. Jadi agama ini fondasinya adalah Islam, iman, dan ihsan. Dan yang kita kaji hari ini ada salah satu dimensi dari agama ini, yaitu ihsan, iman. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya setelah kita kukuh imannya, kita memperbaiki Islamnya, lalu menghiasi dengan ihsannya. Jadi mempelajari iman menjadi orang mukminin, mempelajari Islam menjadi orang muslimin, mempelajari ihsan menjadi muhsinin, orang yang ihsan. Jadi itu mungkin menjawab pertanyaannya. Mungkin dengan kolbu kita bisa merasakan. Iya, boleh dengan hati kita merasa dekat dengan Allah, kita merasa diawasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Dengan hati kita. Tapi kita tidak boleh mengatakan Allah berada di samping kita, Allah berada di atas, ya itu tadi, Allah tidak di ruang, tapi secara perasaan kita harus selalu merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus selalu merasa dekat dengan Allah.
harus selalu merasa diawasi Allah, harus selalu merasa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Itu mungkin dari hati. Ya. Terima kasih. Sama-sama, semoga menjawab. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Katanya ingin untuk menjaga tauhid iman kita tentang bahwa Allah ini adalah zat. Saya pernah baca cuma di ayat di surat apa itu bahwa Allah menahan dirinya itu adalah zat. Ya, saya agak lupa, tapi lebih kencang bahwa Allah itu adalah zat. Tapi zat seperti apa kita kan tidak tahu kan. Dan cuma kalau bisa saya agak lupa tuh di surat apa itu Allah menerangkan bahwa dirinya itu adalah zat. Terus yang berikutnya kita ini kan hidup dengan umat-umat lain keyakinan. Kami kita memberikan satu gambaran karena mereka juga mempelajari Al-Quran walaupun hanya membaca terjemahannya kan. Kadang gitu kan, sini bukan saya ada baca baru buka nih surat 55 Ar-Rahman dalam ayat 26 dan 27. Yang ayat 26 itu Allah menerangkan bahwa kuluman 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu. Nah, karena nanti kalau dikatakan wajahku itu berarti kan wajah kita ketika berusaha wajah itu syarat itu adalah gambaran. Nah, bagaimana kita bilang bahwa Allah itu berwajah tapi tidak berwajah itu saya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali tentang tadi zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau kita membaca teks ini seolah-olah kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu 'alaiha fan itu pasti binasa, pasti hancur, pasti rusak, pasti mati. Seluruh sesuatu, kita manusia ini pasti mati, malaikat pasti mati, bumi pasti mati, semesta ini pasti hancur. Yang kekal apa? Wa yabqa wajhu rabbika. Yang kekal adalah wajhu rabbik. Wajah rabbika, Tuhan kalian. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau membaca terjemahnya ini seolah-olah Allah memiliki wajah. Wajhu diterjemahkan wajah Allah. Apakah Allah memiliki wajah? Baik, sebenarnya ini akan saya kupas panjang lebar di ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Di dalam Al-Quran itu ada dua. Saya coba sedikit menyebut ini. Tapi insya Allah nanti akan kita bahas tentang ini secara detail di babnya. Ada nanti kita akan. Tapi kalau hanya membaca ayat Al-Quran secara tekstual, nanti tidak hanya wajah, ada yadullah dalam teks lain, yadullahi fawqa aydihim. Lalu kalau kita membaca secara tekstual, ada tangan, ada yang bermakna tangan, ada kaki, ada wajah, ada memiliki janggut dan seterusnya. Tetapi Al-Quran ini ada muhkamat dan mutasyabihat. Ayat muhkamat itu apa? Ayat muhkamat itu ayat yang hanya memiliki satu kemungkinan makna. Misalnya qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, tunggal. Ahad itu maknanya satu udah. Tidak ada kemungkinan makna lain. Tidak ambigu. Tidak ada kemungkinan makna lain. Tapi ada ayat namanya mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat yang memiliki makna lebih dari satu, memiliki potensi lebih dari satu makna. Ada maknanya bisa A, bisa B, bisa juga mungkin D. Ada. Jadi dalam Al-Quran, saya ulangi lagi, ada ayat Al-Quran ini tadi seluruhnya qat'i, dan ada dua ayat muhkamat dan mutasyabihat.
Muhkamat clear, jelas, tidak ada makna lain. Pokoknya teksnya tertulis seperti itu, maknanya ya itu. Tapi ada lagi ayat mutasyabih, memiliki kemungkinan beberapa makna, ambigu bahasa kitanya, yang tidak mudah dipahami, juga tidak bisa jadi maknanya tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga. Misalnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kata istawa dalam ayat ini banyak sekali maknanya. Dalam Al-Quran sendiri ada lebih dari 7 makna kata istawa ini. Tapi apa makna hakiki daripada istawa? Allah yang paling mengetahui. Sekali lagi, Allah yang paling mengetahui atas kalamnya, atas Al-Quran. Dan mufassir itu orang yang menafsirkan Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran lalu dituliskannya, itu menggunakan kaidah-kaidah yang kokoh, yang rigid, yang solid, yang sistematik, terukur, tetapi itu tidak qat'i. Pemahaman mufassir terhadap teks itu tidak qat'i, tidak pasti benar. Itu benar menggunakan standar tinggi yang digunakan oleh para mufassir. Apakah 100% pasti benar? Itu belum tentu. Ada potensi-potensi yang lain. Tapi itu benar dengan standarnya, dengan apa yang dia pahami, dengan ilmu yang dimiliki. Seperti halnya saya ngomong gini, saya belum makan. Kira-kira artinya apa? Ya? Lapar. Ada lagi kemungkinan saya puasa. Ada lagi kemungkinan lainnya? Enggak ada makanan. Ada lagi kemungkinannya? Ya? Diet. Nah, ada lagi kemungkinan makna dari kata itu? Saya belum makan. Enggak ada uang. Nah, ini agak tendensius ini ya. Agak benar itu maksudnya. Ada lagi? Tidak enak hati. Ada lagi? Minta makan. Nggak ada nafsu makan. Banyak sekali, banyak nggak? Padahal katanya hanya saya belum makan. Tetapi yang paling tahu maknanya kata itu apa? Siapa? Saya kan, saya yang mengatakan. Tetapi Bapak Ibu menganalisis berdasarkan wajah saya. Tadi ada yang jujur banget tadi ya. Wajahnya sedih, wah ini belum makan. Tetapi itu tadi, sang mufassir menafsirkan, menjelaskan dari Al-Quran itu berdasarkan keilmuan yang dimilikinya. Dia memahami teori bahasanya, memahami bagaimana ayat ini diturunkan, sababun nuzulnya atau asbabun nuzulnya. Dia memahami konteks ketika teks itu diturunkan, dia paham semuanya. Lalu dia menjelaskan tentang ayat itu. Tapi apakah 100 pasti? Itu belum tentu. Tapi itu kemungkinan salahnya kecil karena dia memiliki standar tinggi untuk menafsirkan itu. Baik, kembali ke mutasyabihat. Ada ayat yang qat'i itu adalah semuanya Al-Quran itu qat'i, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk memahami teks itu yang mutasyabihat, para mufassir pun berbeda pendapat. Kata wajah itu, nanti kata yad dalam teks lain, kata istawa dalam teks lain. Kayak alif lam mim. Ini ayat mutasyabihat. Alif lam mim, ini apa artinya? Terus Yasin, apa ini artinya? Ini ada para mufassir mencoba menerka makna kata Yasin misalnya. Ada seorang mufassir batini, ada namanya, mencoba menafsirkan ya sadatus sadat, wahai Tuhannya para Tuhan, itu Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah itu maknanya Yasin? Itu belum tentu. Makanya ketika ayat mutasyabihat, para mufassir sering menggunakan kata-kata ini, wallahu a'lamu bimuradih. Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui atas yang dikehendaki atau yang dimaksud Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, kata wajah ketika kita maknai sebagai wajah dalam artian physical body, bentuk fisik seperti kita ini, punya hidung, punya mata, punya telinga, punya mulut, gigi dan seterusnya, itu kita akan kontradiksi dengan ayat yang lainnya. Allah berkata, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan apapun. Lalu juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal ta'lam lahu samiyan. Apakah ada yang sama dengan Allah Subhanahu? Tidak ada. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kontradiksi dengan kata wajah tadi? Kontradiksi jadinya. Allah mengatakan tidak sama dengan makhluk. Kok ini memiliki wajah seperti makhluk? Nah, ini nanti akan kita bahas di teori namanya mutasyabihat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki wajah seperti, bisa juga wajah dimaknai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga wajhullah ini dimaknai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna sejatinya adalah zat Allah? Wallahu a'lam bimuradi. Saya tidak tahu. Tapi para mufassir nanti kita akan bahas tentang ada yang namanya metafor dalam Al-Quran, ada majas dalam Al-Quran. Kita keep dulu pemahaman itu, tapi setidaknya saya menjelaskan ketika ada dua teks, yang satu muhkamat, walam yakul lahu kufuwan ahad, ini muhkamat artinya cuma satu. Lalu ada lagi teks yang mutasyabihat, maka dahulukanlah yang muhkamat. Ketika ada teks atau Al-Quran atau hadis atau ayat yang clear maknanya, jelas maknanya, terus yang satu lagi ada yang ambigu, memiliki beberapa potensi kemungkinan makna, maka dahulukan yang muhkamat atau clear, jelas maknanya gitu. Jadi ketika ada teks yang ambigu, pilihlah yang clear, yang jelas. Jadi ketika Allah berkata walam yakul lahu kufuwan ahad, ketika Allah berkata hal ta'lam lahu samiyan, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata laisa kamitsli syai'un, maka pakailah yang clear. Jangan memilih ayat-ayat yang mutasyabih, memiliki beberapa makna. Dalam surah Ali Imran, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna yaqulun kullun min indi. Dan apa namanya? Ketika orang memilih ayat mutasyabihat, padahal ada yang muhkamat, ini perlu kita pertanyakan. Kenapa kita memilih mutasyabihat padahal ada yang muhkamat? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaig, ada penyakit, ada fitnah, dia akan memilih ayat mutasyabihat. Tujuannya apa? Ibtigha al-fitnah, untuk mencari fitnah. Dan itu semoga menjawab, insyaallah akan kita bahas di poin khusus ada insyaallah. Sampai sini clear semuanya? Apa masih ada yang belum clear? Silahkan ditanyakan. Penyakit kain itu apa, Ustaz? Penyakit kain. Kurang dengar? Penyakit kain. Oh, penyakit ain. Penyakit hati itu. Iya, iya. Gimana, Ustaz? Ya, penyakit ain. Insyaallah kita bahas nanti ya. Itu di luar tema ini ya. Ada penyakit ain itu. Insyaallah. Lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Dan juga lam yazdad bikaunihim, Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah sesuatu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ketika Allah mencipta makhluk menjadi ada,
tidak menambah apapun kepada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan terciptanya para makhluk tidak bertambah sedikit pun sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah maha sempurna, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditambah oleh makhluk. Kesempurnaan Allah tidak bertambah, tidak akan pernah berkurang. Karena yang sempurna itu tidak perlu ditambah. Yang sempurna tidak akan bertambah. Sudah sempurna, sudah maha segalanya, tidak bertambah, tidak berkurang. Dan mencipta kita, Allah tidak bertambah kemuliaannya. Kita jangan merasa bahwa Allah butuh kita, Allah butuh ibadah kita, Allah butuh sholat kita. Tidak, Allah tidak butuh sholat kita. Yang butuh ibadah itu adalah diri kita sendiri. Kita yang membutuhkan Allah, Allah tidak membutuhkan kita. Seluruh makhluk di alam semesta, tidak hanya di dunia, seluruhnya tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah maha sempurna, maha segalanya. Yang sudah sempurna tidak mungkin bertambah lagi, tidak perlu ditambah lagi. Dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ada, walam yakun syai'un ghairuhu, ketika segala sesuatu itu belum ada, belum diciptakan. Wa fi riwayatin ukhra, dalam teks hadis yang lain, walam yakun mahu au qablahu. Ketika Allah sudah ada, sudah eksis, sudah mewujud ketika tidak ada apapun dan juga tidak ada sebelumnya. Karena tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu adalah al awal, Allah yang maha awal. Awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diawali, tidak maha awal itu berbeda dengan awalnya kita. Awal kita itu kita diawali dengan kelahiran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diawali dengan kelahiran, dan juga Allah sang maha akhir. Maha akhir itu dalam artian tidak ada sesuatu apapun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sang maha akhir, sang maha segalanya, dan Allah tidak membutuhkan apapun. Wadh-dhahiru wal batin. Allah sang maha zahir, Allah juga sang maha batin. Ada yang baik sebenarnya. Katanya bahwa kita di sini juga kan hidup dengan agama-agama lain. Terutama di sini yang sering terjadi diskusi atau kadang-kadang bahkan debat kan, bahwa kalau Tuhannya umat Islam itu adalah yang awal dan yang akhir, mereka juga karena sebenarnya juga bertujuan itu Yesus juga yang awal dan yang akhir itu ada dengan alfa dan omega. Apakah bisa yakin bahwa alfa dan omega ini sama dengan yang awal dan yang akhir? Nah, ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Saya tidak tahu dengan konsep alfa omega. Saya tidak memahami konsep itu. Tetapi menjadi akidah kita, menjadi keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta alam raya, sang pencipta seluruh makhluk. Dan juga kalau kita meyakini dalam diskursus akidah Islam bahwa Yesus Kristus itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam meyakini dan menghormati, menjunjung tinggi bahwa Nabi Isa, Yesus adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Ya. Oh ya, termasuk dalam ulul azmi, Nabi yang perlu diagungkan. Kita misalnya mengimani 24 Nabi misalnya, lalu kita punya masalah dengan Yesus, kita termasuk tidak beriman. Karena iman itu kepada 25 Nabi. Kepada Nabi sebenarnya banyak ya. Nabi itu ada sekitar 125.000 yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi Rasul sekitar 313. Yang menjadi Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25. Dari 25 ini ada 5 yang mendapat gelar khusus disebut ulul azmi, pemilik keagungan. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam atau Yesus Kristus alaihi salam, lalu Nabi Nuh alaihi salam. Ya, 5 ya. Kita singkat biasanya dengan kata mimin. Mimin, Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh alaihissalam. Ya, disingkat jadi mimin. Saya suka nyingkat biar gampang ingatnya. Ulul azmi, ketika kita mengimani yang lain terus tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam, kita belum sempurna keimanan kita. Dalam suratul Baqarah kita meyakini bahwa kullun dalam Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, amanar rasulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala akhir amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, ini kita meyakini kullun, kita mengimani amana billah, kita mengimani kepada Allah, wa malaikatihi, kita juga mengimani para malaikat Allah, wa kutubihi, kita mengimani kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan juga kita mengimani rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sah iman kita ketika kita tidak mengimani rasul Allah seluruhnya. Mengimani satu terus meninggalkan yang lain itu juga tidak beriman, kita tidak dihitung beriman. Makanya ketika berbicara tentang Yesus, tentang Nabi Isa alaihissalam, Yesus alaihissalam itu Nabi agung, Nabi yang dihormati umat Islam, yang dicintai, dan juga kita tidak sah keimanan kita ketika kita tidak mempercayai dan mengimani Nabi Isa alaihi salam. Yang menjadi pembeda adalah kita mengimani bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus, Yesus adalah Nabi Allah, iman lain, agama lain meyakini itu adalah Tuhan. Dan itu framework yang berbeda. Saya kira itu tidak perlu kita perdebatkan, karena keimanan itu urusan hati. Kita akan fokus ke ke keimanan kita, bagaimana kita melihat Yesus, bagaimana kita menghormati Yesus, bagaimana kita mencintai Yesus seperti kita mencintai nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kita tidak boleh mencintai Nabi Muhammad lalu membenci Yesus, itu tidak sah keimanan. Dalam Al-Qur'an dimention dalam surah Al-Baqarah. Kullun amanah. Kita mengimani seluruhnya, tidak boleh setengah-setengah, sebagian, dan seterusnya. Nah, adapun konsep Allah itu huwal awal wal akhir, itu juga menjadi keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha awal, Allah zat yang maha akhir. Sudah, titik. Allah pencipta Yesus, Allah pencipta Nabi Muhammad, Allah pencipta malaikat Jibril, Allah mencipta Nabi Musa alaihissalam dan seluruhnya. Itu yang menjadi keyakinan kita. Jadi yang paling penting adalah kita memahami iman kita dengan sebaik mungkin dan dengan dalil-dalil yang kukuh, yang kuat. Adapun perdebatan akan tetap ada, akan terus ada. Dan mengimani itu seperti mencintai. Ketika kita cinta, mau kata orang sejelek apapun, kalau sudah cinta ya cinta. Istri kita secantik apapun ya kita syukuri. Alhamdulillah. Dan kata orang ini jelek, enggak, ini yang paling tercantik, perempuan tercantik di dunia. Begitu juga istri kepada suami. Suami kita adalah lelaki paling ganteng di dunia. Tidak ada kegantengan setelah suami kita. Jadi akan ada bersyukur terus menerus. Mungkin itu ya yang keimanan, iman. Dari tadi kita lanjutkan, kana Allahu walam yakun syai'un ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma'i. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum apapun ada, bicara apapun ya seluruhnya, seluruh selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu belum ada. Allah sang maha awal,
Tapi ingat, awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada garis start. Beda dengan awalnya kita. Awalnya itu ada yang namanya start dan finish. Ada garis mula dan juga garis tepi, garis akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada garis awal dan juga tidak ada garis akhir. Allah pencipta garis awal, Allah pencipta garis akhir, Allah pencipta segalanya. Wa kana arshuhu 'alal mai. Allah sudah ada ketika menciptakan arash masih di atas, ketika arash masih di atas air. Jadi kalau kita baca teks ini, wa kataba fi dzikri kullu syai'in wa khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan fi dzikr, dalam az-dzikr kullu syai'in, segala sesuatu, wa khalaqas samawati wal ardh, lalu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau baca teks hadis ini, penciptaan ini hadis ya. Baca teks hadis ini, segala sesuatu itu awalnya adalah air dulu, air, lalu arash, lalu diciptakan takdir kita seluruhnya, lalu Allah baru menciptakan langit dan bumi. Allahu yakhluqu wa lam yukhlaq. Allah itu yang menciptakan, Allah itu tidak diciptakan. Allah yang menciptakan apapun, Allah tidak diciptakan. Yang diciptakan itu pasti makhluk. Dalam keyakinan kita, Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki ibu bernama Ibu Aminah, dan memiliki ayah namanya Bapak Abdullah, memiliki kakek namanya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad memiliki istri namanya Siti Khadijah, lalu juga Siti Aisyah. Sebelum Allah ciptakan bumi dan lainnya, Allah ciptakan uap air kan. Tapi kalau Pak Mama bilang, Ustaz, mungkin saya ini tanya yang agak aneh. Di dalam surat 68 Al-Qalam itu kan nun wal qalami wa ma yasturun, itu pena yang jadi antara pena dan wahyu itu mana dulu? Ya, pertanyaan bagus. Kalau kita baca teks hadis ini sebenarnya tidak kontradiksi, malah saling menguatkan. Tadi ketika saya mengatakan bahwa setelah menciptakan air, wa kataba fi dzikri, dan menuliskan di az-dzikr. Kira-kira menuliskan, walaupun sebenarnya tidak butuh pena ya, tapi ini korelasi dengan al-qalam. Lalu qalam, lalu ditulislah dengan qalam itu seluruh takdir kita. Jadi tidak kontradiksi. Ini bisa saling melengkapi. Allahu a'lam bishawab. Wa kama kana bisifatihi azaliyan. Ini kalau pengen baca teksnya di halaman 9 yang saya share PDF-nya kemarin. Itu halaman 9, ada poin nomor 15. Kalau sambil lebih bagus lagi kita sambil baca teksnya. Kalaupun nggak paham nggak apa-apa, sambil baca, sambil ini maksudnya ini ya. Ini namanya gundul, kitab gundul. Nggak apa-apa, nanti biar punya cita rasa bahasa. Jadi kita semakin mencintai. Gak apa-apa. Insya Allah. Ya dilihat aja, siapa tahu nanti jatuh cinta. Dari mata turun ke hati. Wa kama kana bisifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu azali dengan sifatnya, dan Allah akan tetap seperti itu selamanya. Jadi sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain yang azali, begitu pula sifat abadinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap azali. Setelah Allah mencipta seluruh makhluk, tidak menambah sifat Allah, seluruh sifatnya itu telah abadi, telah sempurna, tidak ada perubahan yang mengusik sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu abadi, eksis, ada, mewujud dengan sifatnya sebelum menciptakan makhluk, sebelum menciptakan kita, sebelum menciptakan segalanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus kekal setelah menciptakan makhluk tanpa ada perubahan sedikit pun. Tidak ada sifat yang ditambahkan,
diperkaya, disempurnakan kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sempurna. Jadi yang sempurna itu tidak perlu ditambahkan lagi. Jadi yang sudah maha segalanya tidak perlu kalau masih perlu tambahan, perlu tambalan, perlu sokongan, itu menunjukkan belum sempurna. Jadi ibadah kita, amal kita itu seluruhnya untuk diri kita, kembali kepada diri kita. Allah tidak butuhkan seluruhnya amal kita. Allah sudah maha sempurna. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apakah sudah clear semuanya poin-poin yang saya sampaikan? Oke, yang di belakang masih ada yang diragukan? Oke. Laisa ba'da khalqil khalqi istifada ismal khaliqi wala bi ihdasil bariyati istifada ismal bari. Halaman 10 di poin 16. Laisa ba'da khalqil khalqi, bukanlah karena setelah menciptakan makhluk Allah menyandang nama Al-Khaliq, wala bi ihdasil bariyati, dan bukan karena menciptakan bariyah manusia Allah baru berhak menyandang nama Al-Bari, sang pencipta juga. Jadi bukan karena menciptakan makhluk lalu Allah baru boleh menyandang nama Khaliq, bukan karena menciptakan bariyah baru Allah boleh menyandang nama Al-Bari. Tanpa makhluk, tanpa bariyah, Allah sudah berhak menyandang nama Khaliq, sudah berhak menyandang nama Al-Bari. Al-Khaliq ini pencipta, Al-Bari juga artinya pencipta. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahasa Arab ketika menggunakan diksi atau kata yang berbeda, ada penekanan yang berbeda yang ingin disampaikan. Tapi kalau dalam diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada yang ditanyakan? Ini belum masuk grup, Ustaz. Oh iya. Jadinya belum bisa baca. Di-share oleh temannya, silakan. Oleh temannya. Wa laisa ba'da khalqil. Jadi Allah menyandang nama Khaliq dan nama Bari itu bukan karena yang luar, yang lain, tetapi memang inherent di dalam dirinya, dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala sudah berhak menyandang gelar Al-Khaliq dan Al-Bari. Jadi tadi ketika apa bedanya Al-Khaliq dan Al-Bari? Secara diterjemahkan secara sederhana ya hampir sama ya, sang pencipta. Tetapi ketika Allah menggunakan diksi yang berbeda, ini ingin menekankan sesuatu yang berbeda. Dalam Ibnul Athir, beliau mengatakan Al-Bari artinya yang menciptakan makhluk tanpa meniru. Al-Bari artinya yang menciptakan makhluk tanpa meniru. Tetapi lafaz ini lebih memiliki kekhususan pada penciptaan makhluk hidup, tidak pada makhluk-makhluk yang lain. Lafaz Al-Bari ini jarang sekali dipakai pada penciptaan selain makhluk hidup. Seperti dalam ungkapan bahasa Arab, yabra'ullahu nasama, Allah menciptakan makhluk hidup. Kalau kata khalaqa, Al-Khaliq, itu Allah menciptakan langit dan bumi. Seperti dalam ayat Al-Quran, khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau Al-Bari menciptakan lebih kepada makhluk hidup seperti manusia.
Makanya hasil ciptaannya disebut bariyah. Manusia itu dalam bahasa Arab nama lainnya adalah bariyah, makhluk hidup. Khairul bariyah, sering dengar ya dalam Al-Quran Allah menggunakan bariyah. Dan al-bari biasanya digunakan untuk pencipta makhluk hidup. Tetapi kalau al-khaliq itu biasanya digunakan untuk sang pencipta bukan makhluk hidup selain manusia. Seperti menciptakan langit, bumi, itu adalah menggunakan diksi khalaqa. Khalaqas samawati wal arda. Dan juga dalam kitab Lisanul Arab dalam Al-Quran misalnya ketika menggunakan kata khalaqa, afamay yakhluqu kamal la yakhluq afala tadzakkarun. Ya, itu silakan. Katanya dengan sifat-sifat Allah di dalam sabur tadi al-khaliq itu mencipta alam semesta ini kan. Kalau al-bari itu adalah mencipta semacam makhluk ya. Nah, saya usul kalau saya misalnya kalau nanti ada kan Allah ini boleh disebut dengan asmaul husna kan. Nah, pada Quran itu kan kita tidak tahu ya apa yang disebut kholik sama bari itu. Sehingga kita mencipta kok katanya berbeda tapi artinya sama. Kalau artinya ada arti spesifik ya. Kalau saya boleh usul, Ustaz bisa nanti menerbitkan atau Ustaz secara spesifik artinya dalam usul aja. Jadi kita bisa paham lagi apa sih arti ini karena kan banyak kata soal arti yang berbeda sama. Kalau kita tidak detail menerjemahkan ya al-khaliq, al-bari, al-fatir, itu biasanya terjemahkannya ya pencipta sudah. Tapi seperti yang saya bilang tadi di awal, bahasa Arab itu bahasa yang sangat jelas, clear. Ketika penekanan ingin sesuatu yang ditekankan berbeda, maka kata atau diksi yang digunakan juga berbeda. Betul, kalau kita baca terjemahan misalnya Asmaul Husna, Al-Bari, Al-Musawwiru, itu kan diterjemahkannya ya karena kalau ditulis terjemahan lengkapnya itu akan panjang sekali di buku Asmaul Husna. Sama halnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kita terjemahkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu? Malu banyak. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau mau kita elaborasikan, kita jelaskan lebih luas, Ar-Rahman, kata Ar-Rahman ini sebenarnya tidak cukup diterjemahkan dengan pengasih. Karena kata Rahman, kata dasarnya adalah Ra, Ha, Mim. Ini satu akar kata dengan Rohimnya ibu, Rohim. Sama, Rohim juga Ra, Ha, Mim. Jadi kata Rahman itu satu akar kata dengan kata Rohim. Dan Rohimnya ibu seperti seorang ibu ketika menyayangi anaknya. Seorang ibu itu kepada anaknya kan menyayangi, mencintai, mengasihi, memproteksi, kadang ngomelin, kadang sering ya. Kadang ngomelin, kadang menjaga, melindungi dan seterusnya. Jadi kalau kita mau terjemahkan secara lengkap, tidak cukup diterjemahkan hanya penyayang. Tapi kan dalam penerjemahan itu ada kata yang cukup dianggap paling mewakili atas makna tersebut. Makanya dipilihlah adalah Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Sang Maha Penyayang. Walaupun artinya nanti sama. Ar-Rahman itu Sang Maha Pengasih, penyayang, pecinta, penjaga, memberi proteksi, memberi perlindungan, memberi rasa nyaman, memberi apalagi ngomelin kadang-kadang ketika salah, dan seperti seorang ibu kepada anaknya seperti itu. Jadi itu dalam teori penerjemahan. Seperti saya menerjemahkan teks ini, sebenarnya tidak cukup saya menggunakan terjemah bebas namanya. Dan kalau di pesantren saya tentu tidak akan menerjemah seperti ini. Biasanya di struktur bahasanya juga saya baca, tapi ini untuk memudahkan dan juga paling mudah dipahami. Ini namanya proses internalisasi. Saya membacakan apa yang saya pahami daripada teks ini. Ini tujuannya adalah ingin
mempermudah Bapak Ibu semuanya untuk memahami teks atau kandungan daripada kitab ini. Lahu maknar rububiyati wala marbub wa maknal khaliqi wala makhluk. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala, jadi lahu maknar rububiyati wala marbubi. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi Tuhan meskipun tidak ada yang menyembah. Wa maknal khaliqi wala makhluki. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyandang atau selalu menjadi sang pencipta walaupun tanpa ada makhluk, tanpa ada ciptaan. Karena sang khaliq dan sang rububiyahnya Allah dan khaliqnya Allah Subhanahu wa taala sudah imanen di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpengaruh oleh ada yang menyembah atau tidak, ada yang diciptakan atau juga tidak. Tapi zatnya Allah memang sudah menjadi khaliq, sudah memiliki rububiyah. Jadi tidak ada yang menyembah sama sekali, Allah tetap berhak menjadi Rabb. Rabb biasa kita terjemahkan Tuhan. Tetapi tadi lagi kalau tidak cukup sebenarnya diterjemahkan hanya Tuhan. Rabb itu lebih tepatnya pemelihara alam semesta, penjaga alam semesta, pencipta alam semesta. Ya karena pencipta, penjaga, pemelihara alam semesta ya berarti Tuhan. Maka diterjemahkanlah menjadi Tuhan. Itu dalam bahasa teori bahasa seperti itu. Lahu makna rububiyah, Allah tetap menjadi rububiyah, tetap menjadi Rabb, jadi Tuhan walau tidak ada yang menyembah satupun. Jadi kita jangan terlalu pede jangan terlalu GR dengan amal kita. Wah ini Allah butuh amal kita. Kalau kita nggak sholat, gimana Allah ya? Kita sholat atau tidak sholat tidak ngaruh sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sholat kita, ibadah kita itu untuk Allah, tetapi hakikatnya itu untuk diri kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan kepada ibadah kita sedikit pun. Kita beribadah karena Allah, bukan untuk Allah. Maksudnya untuk Allah itu dalam artian bukan Allah butuh ibadah kita. Sejatinya kita sepantasnya lah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan kita memang ada di dunia ini ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah clear semuanya? Saya kalau sepi gini antara ini clear jelas banget atau saya husnudzan pasti clear banget ya. Insya Allah ini jelas nggih. Ya, paham. Wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadal isma qabla ihyaihim. Kadzalika istahaqqa ismal khaliqi qabla insya'ihim. Sebagaimana Allah menghidupkan yang mati ba'dama ahya, sebagaimana membangkitkan atau menghidupkan orang mati, ia berhak menyandang gelar itu, gelar Al-Muhyi, sebelum menghidupkan mereka. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berhak menyandang nama Al-Khaliq sebelum menciptakan mereka. Jadi Allah menghidupkan segala yang mati. Al-Muhyi itu artinya menghidupkan segala yang mati. Allah berhak menyandang nama Al-Muhyi ini sebelum ada yang dihidupkan.
Jadi kelak seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, baik kita jin, malaikat, tumbuhan, hewan, alam semesta, seluruhnya akan dihancurkan dan juga akan dibangkitkan ketika kita mati nanti. Setelah kita mati, kita akan dibangkitkan, ditanya amal kita, apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia ini. Umur kita dipakai apa? Digunakan untuk apa? Digunakan untuk kebaikan ataukah hanya untuk main-main? Umur kita yang dikasih Allah sejauh ini, berapa persen yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah? Berapa persen yang kita gunakan hanya untuk tidur? Berapa persen yang kita gunakan untuk makan? Berapa persen yang kita gunakan untuk jalan-jalan? Dan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fangdur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil ardo ba'da mautiha. Inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka perhatikanlah oleh manusia, wahai manusia, tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah memberi kehidupan kepada bumi setelah dahulunya bumi itu mati. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama dengan ini pula lah yang benar-benar dapat menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Sebab Allah Maha berkuasa menetapkan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita, mati kita seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas ketika kita yang seluruh kendalinya di tangan Allah. Ketika saya berbicara tangan Allah, perlu diingat ini adalah tidak berkata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan seperti kita memiliki tangan, tetapi ini metafor dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat tidak pantas kita yang diberi seluruhnya oleh Allah, hidup kita diberi Allah, rezeki kita diberi Allah, apalagi kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa cirinya kita bersyukur? Yaitu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu, beliau dalam teologi kita, keimanan kita, Nabi Muhammad itu adalah orang yang maksum. Maksum itu artinya terhindar, terjaga daripada dosa. Jadi satu-satunya manusia yang diberi maksum, diberi garansi maksum oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau selalu istighfar, selalu sholat, selalu puasa, bahkan sampai begadang untuk menjalankan sholat. Sayyidah Aisyah, istrinya yang paling dicintai Rasul, pernah komplain bahwa, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah diampuni dosamu yang akan datang juga yang terdahulu. Walaupun tidak pernah Rasulullah berbuat dosa. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau sudah diampuni yang akan datang, yang terdahulu, sudah maksum. Tetapi kenapa engkau masih juga beribadah segesit ini, seluar biasa, sampai bahkan kakinya Rasul bengkak karena senangnya Rasul melaksanakan ibadah. Jadi ibadah bagi Rasul dan juga para orang-orang soleh itu tidak dimaknai sebagai kewajiban, tetapi kebutuhan, perjumpaan dengan sang kekasih, perjumpaan dengan yang zat yang paling dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus Nabi menjawab, afala an akuna abdan syakura. Apakah engkau tidak suka ketika aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Allah, Rasul yang sudah dijamin maksum, sudah dijamin bersih dari dosa, tidak henti-henti melakukan sholat, tidak henti-henti melakukan ibadah. Dan kata Nabi, apakah engkau tidak suka melihat aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi beribadah kita kepada Allah
itu bukan untuk Allah, tapi menjadikan ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang lebih indah daripada perjumpaan dengan sang kekasih, yaitu Allah Rabbul Izzat. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling dicintai Allah, yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi teladan untuk kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala harus selalu ada dalam hati kita. Dalam konteks ini adalah dalam pikiran kita, dalam tindakan kita. Jangan sampai hati kita hanya dipenuhi oleh benda duniawi. Ingat, seluruh yang ada di dunia ini fana. Seluruh dunia ini pasti hancur. Kecantikan pasti hilang. Kegantengan, Bapak sekarang masih ganteng ya. Insya Allah tetap ganteng. Tapi itu fana. Ketika kita meninggal sudah tidak ada lagi. Nama besar itu ketika kita mati hilang. Jabatan bisa hilang. Uang bisa hilang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah hilang bagi sang pencintanya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, kita latih hati kita untuk diisi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mentafakuri Allah Subhanahu wa ta'ala, mentafakuri makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup uang kita di dompet saja, di rekening saja, jangan di dalam hati kita. Di hati kita cukup Allah saja, tidak ada yang lain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Apabila ada yang ingin tanyakan, dipersilahkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mengulang kembali pernyataan Bapak tentang bahwa tidaklah Allah ciptakan jin manusia boleh hanya untuk bergerak kepada Allah semata, kan? Beribadah. Nah, katanya yang begini, pada banyak ayat itu Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah untuk kepada Adam. Malaikat sujud kecuali iblis. Di satu sisi, ketika kita akan membaca Al-Quran, kita diwajibkan untuk membaca Al-Billahi minasyaitonirrajim. Hubungannya antara setan, iblis sama jin itu seperti apa? Karena kalau iblis yang memang dilamar Allah, kenapa kita tahu kok pada Al-Billahi minasyaitonirrajim, bukan Al-Billahi minas iblis? Ya, terima kasih, tanyaan bagus. Ini banyak yang meyakini bahwa ini tiga nama satu bentuk. Iblis, jin, setan, ini satu kelas ya, satu makhluk, tetapi beda. Ada jin itu makhluknya jin, tapi dia nanti ada yang mukmin, ada yang beriman, dan juga ada yang membangkang, durhaka. Bisa jadi nanti setan atau iblis ini adalah jin yang membangkang, yang tidak patuh, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sama. Tapi kalau jin itu lebih general ya, lebih general, dan jin itu ada yang mukmin. Jin mukmin itu beribadah seperti kita beribadah, dan ketika kita di mana di masjid ini juga jin ikut sholat ketika. Jadi jangan kaget ketika kita sholat tiba-tiba nggak ada orang, terus tiba-tiba sendiri radolin, ada yang bilang amin, nggak ada bentuknya, bisa jadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Ya sambil menunggu, ya silakan. Dalam sifat Allah itu tadi ada muji dan hampir sama dengan yang kalau yang maju itu dalam penerapannya perbedaannya di mana kan? Al-Qayyum dengan Al-Muhyi. Ada yang sama muji. Yang muji menghidupkan. Iya. Untuk kematian dan Iya. yang muji dalam penerapannya. Ya. Bedanya gitu ya.
Nggih, Al-Muhyi, Allah yang Maha menghidupkan, itu lebih kepada membangkitkan yang sudah mati. Jadi ketika yang sudah dihancurkan seluruhnya lalu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Allah sebagai Al-Muhyi yang Maha menghidupkan. Lebih ke situ ya. Menghidupkan artinya menghidupkan kembali. Al-Qayyum, Allah yang Maha kekal abadi. Tapi bedanya tadi kalau yang pertama lebih kepada membangkitkan yang mati. Al-Qayyum juga Sang Maha Hidup, tapi dalam artian Maha kekal abadi, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Itu hanya untuk makhluk manusia, Ustaz. Untuk Makhluk manusia atau ada ditutup dan Ya, yang muhyi itu lebih spesifik ya kepada makhluk yang mati. Ya, lebih spesifik manusia bisa ya bumi yang mati dihidupkan, ditumbuhkan, itu lebih ke al-muhyi. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya, kita sudah azan. Alhamdulillah. Kita cukupkan ya, kita buka bersama, mudah-mudahan oh ya, ini untuk bukanya kita di sini bersama, nanti untuk makannya tapi sudah ada ya. Boleh di bawah, boleh di sini. Di bawah aja, nggak boleh. Iya. Ya, untuk makan nasinya nanti di bawah semuanya, tapi untuk kita buka bersama di sini dulu. Mungkin nanti dilanjutkan setelah takjil gitu ya. Boleh juga dibawa pulang kalau mau. Kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah.